Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pengarsipan Dokumen Gaji dan Tunjangan dengan mendigitalisasi dokumen gaji dan tunjangan di subbagian keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten PD Jaya. Perkenalkan biodata singkat saya, nama saya Zikra Mulida, jabatan saya Analis Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten PD Jaya. Outline aktualisasi saya ada 3 bab. Yang pertama di bab 1 pendahuluan, di bab 2 gambaran organisasi, di bab 3 ada rancangan aktualisasi. Untuk latar belakangnya itu ada 3 peraturan yang saya angkat di sini. Yang pertama Peraturan Bupati PD Jaya nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten PD Jaya. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, dan yang ketiga ada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding ASN. Untuk identifikasi isu di latar belakang, ada 3 isu yang saya angkat, yaitu kurangnya digitalisasi dokumen gaji dan tunjangan di subbagian keuangan. Yang kedua, kurangnya optimalisasi aplikasi untuk daftar hadir atau fingerprint. Yang ketiga, kurangnya penerapan protokol kesehatan. Isu yang saya angkat yaitu kurangnya digitalisasi dokumen gaji dan tunjangan. Dampak isu tersebut jika tidak diperbaiki adalah akan menyebabkan kemungkinan kerusakan dan kehilangan data penting yang diperlukan. Alternatif penyelesaian isu yaitu membuat suatu wadah digital seperti Google Drive dan memberikan pelatihan kepada pekerja yang ada. Untuk tujuan aktualisasi ada 2, yaitu tujuan umum untuk membekali ASN agar mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak, serta kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Untuk tujuan khusus, untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN dan kedudukan dan peran ASN dalam rancangan aktualisasi yang telah disusun agar dapat diimplementasikan di dalam instansi. Manfaat aktualisasi bagi CPNS yaitu meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai dasar ASN sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan fungsi di dalam organisasi. Yang kedua, bagi instansi dengan adanya aktualisasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi dalam proses pengarsipan data secara digital. Secara singkat tentang Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten PD Jaya. Badan BPKK merupakan unsur penunjang kabupaten yang dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Visinya adalah terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang profesional untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang untuk misinya ada 3, itu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang kedua optimalisasi pendapatan, dan ketiga pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan. Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten PD Jaya dipimpin oleh Kepala Badan. Untuk nilai dasar berakhlak ada 7 nilai, yaitu berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapasitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Tugas pokok BPKK mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten PD Jaya. Fungsi BPKK yang pertama, penyusunan kebijakan di bidang pendapatan, anggaran, aset,
akuntansi dan perbendaharaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang kedua, pelaksanaan tugas dukungan teknis kebijakan di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan pembendaharaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang ketiga, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan tugas dukungan di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi dan pembendaharaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Yang keempat, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan, anggaran, aset, akuntansi, dan pembendaharaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk identifikasi isu ada 3, yaitu kurangnya digitalisasi dokumen gaji dan tunjangan. Yang kedua, kurangnya optimalisasi aplikasi untuk daftar hadir. Yang ketiga, kurangnya penerapan protokol kesehatan. Untuk analisis isu saya lakukan dengan menggunakan analisis USG. Metode USG merupakan salah satu cara untuk menetapkan urutan prioritas masalah dengan menggunakan teknik scoring 1-5. Dari 3 isu yang saya analisis dengan USG, didapati bahwa nilai tertinggi diperoleh oleh isu instansi tentang kurangnya digitalisasi dokumen gaji dan tunjangan di subbagian keuangan. Penetapan core isu dari analisis USG ditemukan bahwa isu yang menjadi prioritas adalah mengenai kurangnya digitalisasi dokumen gaji dan tunjangan di subbagian keuangan. Berikut diagram fishbone saya. Jadi kurangnya digitalisasi dokumen gaji dan tunjangan di subbagian keuangan dipengaruhi oleh lingkungan, metode, manusia, dan sarana. Penyebab core isu yaitu kurangnya petugas khusus yang menangani digitalisasi arsip gaji dan tunjangan. Yang kedua, kesulitan dalam pencarian berkas karena yang diperlukan karena harus mengambil langsung ke tempat penyimpanan. Dampak yang terjadi jika isu utama yaitu kurangnya digitalisasi dokumen gaji dan tunjangan di subbagian keuangan tidak diatasi akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kerusakan dan kehilangan data penting yang diperlukan dalam instansi. Ruang lingkup aktualisasi dilakukan di subbagian keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidijaya. Penetapan gagasan kreatif ada 2, memberikan pelatihan terhadap tenaga kerja yang sudah ada agar mampu mengoperasikan perangkat digital untuk memudahkan proses digitalisasi. Kedua, membuat suatu wadah digital seperti Google Drive untuk menyimpan data dokumen gaji dan tunjangan. Kegiatan yang dapat saya lakukan, yang pertama membuat akun Google Drive, yang kedua menyusun atau merekap data dokumen gaji dan tunjangan, yang ketiga melakukan scanning dokumen yang telah disusun di tahapan kedua. Kemudian dokumen yang telah di-scan dimasukkan ke dalam Google Drive yang telah dibuat pada tahapan awal. Setelah data selesai diproses digitalisasi, maka dilakukan evaluasi kelancaran penggunaan data. Metrik rancangan aktualisasi untuk kegiatan pertama yaitu mempersiapkan akun yang diperlukan. Tahapannya ada 3, yaitu konsultasi dengan atasan, yang kedua membuat akun yang diperlukan, yang ketiga melakukan revisi. Untuk kegiatan yang kedua yaitu menyusun atau merekap data dokumen gaji dan tunjangan berdasarkan tahun dan bulan transaksi. Tahapannya ada 3, yaitu membuat list dokumen gaji dan tunjangan, yang kedua melakukan rekapitulasi dokumen gaji dan tunjangan, yang ketiga melakukan pengurutan dokumen berdasarkan keperluan seperti berdasarkan bulan dan tahun. Untuk kegiatan ketiga yaitu melakukan scanning dokumen yang telah disusun pada tahapan kedua. Tahapannya yaitu yang pertama melakukan scanning dokumen menjadi soft copy, kemudian setelah dokumen di-scan maka dimasukkan ke dalam folder masing-masing berdasarkan keperluan data. Yang ketiga, dokumen dikecilkan ukurannya. Untuk kegiatan keempat yaitu penyimpanan dokumen digital atau soft copy ke dalam Google Drive. Tahapannya ada 3, yaitu soft copy dokumen gaji dan tunjangan dimasukkan ke dalam Google Drive. Yang kedua membuat folder di Google Drive, dan yang terakhir memeriksa penamaan folder yang telah dibuat di Google Drive.
Untuk tahapan terakhir yaitu melakukan evaluasi kelancaran penggunaan data digital. Tahapannya adalah wawancara singkat rekan kerja, yang kedua melakukan evaluasi berkala, yang ketiga melakukan revisi jika diperlukan. Berikut ini rencana jadwal rancangan aktualisasi saya. Untuk kegiatan pertama, jadwalnya saya lakukan di bulan Mei. Untuk kegiatan kedua, saya akan lakukan di minggu pertama di bulan Juni dan di minggu kedua. Untuk kegiatan ketiga akan saya lakukan di bulan Juni di minggu kedua, dan untuk kegiatan keempat akan saya lakukan juga di bulan Juni di minggu kedua. Untuk kegiatan terakhir akan saya lakukan di minggu ketiga di bulan Juni. Demikian rancangan aktualisasi saya pada hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.